Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Halo. Shalom teman-teman. Ya, Malam. senang sekali bisa bertemu lagi di PD Keset ini. Sebelum kita memulai persekutuan doa kita, mari kita bersatu dalam doa dulu. Selamat malam, Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat Tuhan yang boleh kami terima, Tuhan, hingga sampai pada malam hari ini kami berkumpul kembali, Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, bersekutu dengan-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, berkati acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, Tuhan. Biar semua yang boleh hadir pada malam hari ini boleh terberkati. Tuhan Yesus, berkati semuanya yang bertugas pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang beri kesanggupan Tuhan untuk bisa menyusun acara pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Ya, dipersilakan Mbak Mita untuk membawa kita dalam pujian. Silakan. Makasih, siap Bu. Selamat Paskah, Bapak Ibu semuanya dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita semua lebih semangat ya, karena kita ingat bahwa kita sudah ditebus, harga kita sudah lunas, semahal darah Yesus Bapak Ibu ya. Ada kuasa kebangkitan dalam kita, amin. Jadi nggak ada alasan kita untuk lemes, ngelemprek, atau apalagi ya, khawatir terhadap masa depan. Ada kuasa kebangkitan, amin Bapak Ibu. Ayo sama-sama kita nyembah Tuhan, kita ucap syukur, haleluya. Semua karena anugerah-Mu, yes, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, yes, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu, yes, hari ini ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, yes, hari ini ada. Terima kasih Tuhan
hartanya, untuk semua cintanya, bahkan nyawanya pun dia berikan untuk kita. Karena begitu besar cintanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Selamanya Engkau yang layak disembah, selamanya Engkau yang empunya hidup kami. Berdaulatlah atas kami selamanya, sebab Engkau pemilik hidup kami. Engkau yang memegang masa depan kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Inamayana namasyana namo. Haleluya. Ajari kami mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi seperti yang Tuhan mau. Ajari kami untuk selalu sepakat dengan semua yang Engkau sukai, Tuhan. Kinamayana namase. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menghujani kami dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menanam kami dalam hadirat-Mu. Engkau yang menanam kami dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yeah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inamayana namasyana namo. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari-hari kami ada karena Tuhan. Masa depan kami ada karena Tuhan. Thank you Tuhan. Engkaulah alasan kami untuk hidup. Terima kasih Tuhan. Sebab itu setiap kami umat-Mu memandang masa depan kami dengan tersenyum. Karena kami punya Bapa yang dahsyat. Kami punya Allah yang hidup yang menyertai kami. Ajari kami untuk lebih mengasihi Engkau Tuhan. Lebih lagi. Ajari kami Tuhan selalu sepakat dengan hati-Mu. Ajari kami Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Yes, Kau hadirkan ketenangan. Thank you Tuhan. Yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, yes, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan Tuhan, terima kasih yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, yes, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih setia Tuhan Yesus. Tiada yang dapat
hadirkan ketenangan, oh, yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku, terima kasih Tuhan, dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Yes, oh terima kasih Tuhan Yesus. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya kau setia. Katakan kau hadir. Terima kasih Bapa. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Selamanya engkau setia. Selamanya engkau setia. Haleluya. Berbahagialah orang yang ditanam di pelataran Tuhan, di baitnya yang kudus, karena mereka akan melihat kebaikan Tuhan, mereka akan mengalami kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hidup, Allah kami yang mengalahkan segala kuasa, di bawah tunduk di bawah Tuhan. Allah kami mengalahkan maut, yaitu Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Mari kita bersuka cita lebih lagi Bapak Ibu. Haleluya. Kita memuji sambil tepuk tangan yuk Bapak Ibu. Haleluya. Hey, 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 hey. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini
semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita, amin. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, amin. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya, yes, tercurah dari surga. Penuhi kami semua, amin. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Amin, 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 amin. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Saya serahkan pada host, silakan. Bu Catherine dan Pak Edi. Luar biasa ya Catherine ya, Bu Catherine. Penyembahannya dari Bu Mita, kita beri applause ya sama-sama. Kita semua sangat diberkati dengan penyembahan malam ini ya. Ya, silakan Bu Catherine, kita seperti biasa ya, di dalam PDK set ini kita selalu nyediain ada dua OVO ya, Bu Catherine ya. Iya, Buat siapa? Buat siapa tuh yang OVO-nya kita bagikan? OVO-nya kita bagiin nanti setelah kesaksian kita ada pertanyaan. Nanti bagi Bapak Ibu yang menjawab pertama kali nanti kita berikan hadiah OVO atau GoPay. Dan OVO yang kedua gimana? Itu OVO cara yang penilaiannya. OVO yang kedua pada saat setelah khotbah kita dengarkan, mungkin ada yang Bapak Ibu yang mau bertanya, yang bertanya duluan nanti kita kasihkan hadiah seperti itu. Kemarin katanya diseleksi ya Bu. Jadi dari beberapa pertanyaan, tapi yang paling mendekati firman, ntar itu dapat hadiah OVO-nya ya teman-teman. Iya. Oke, hari ini kita diberkati dengan pesaksian satu pengusaha wanita yang luar biasa. Beliau melayani juga di Paguyuban Pelangi Kasih ya, dan Gloria Ministry. Beliau juga aktif di pelayanan di Persekutuan Doa Priscilla Aquila. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu Iren untuk berbagi kesaksian buat kita semua. Silakan Bu Puji Iren. Tuhan. Thank you Pak Edi, thank you Catherine. Shalom Bapak Ibu semuanya yang hadir malam hari ini. Thank you buat waktu yang udah diberikan kepada saya. Puji Tuhan, worship-nya luar biasa Bu Mita. Seperti 45.000 orang kita malam hari ini ya. Praise and worship-nya dahsyat. Ya, saya mau sharing sedikit tentang pekerjaan untuk malam hari ini. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini yang dalam 2 tahun ini ya mengalami pandemi, mungkin mengalami pasang surut di bidang pekerjaan. Saya percaya bahwa satu jalan tertutup, 10-100 jalan Tuhan pasti buka untuk kita semua. Nah, ini saya rasakan juga di dalam kehidupan saya, karena dalam 2 tahun ini juga kita pasti, saya dan keluarga khususnya mengalami ya penurunan di dalam finance gitu. Nah, tapi saya tidak patah semangat, saya tetap terus semangat, penuh sukacita, penuh pengucapan syukur, bahkan apa yang saya punya, kalau Tuhan memang ingin, saya harus menabur. Saya pasti taat akan suara daripada Roh Kudus gitu ya. Jadi sehingga pada saat ini, saat saya dibawa itu kepada Tuhan untuk benar-benar
bergantung penuh 100% kepada Tuhan. Nah, saya itu tahun-tahun sebelumnya itu saya ada usaha itu bekerja sama dengan pabrik UBS ya Bapak Ibu, yaitu pabrik emas yang ada di Surabaya, Untung Bersama Sejahtera. Kebetulan saya membantu suami saya karena suami saya ditunjuk salah satu distributor untuk masuk ke perusahaan-perusahaan. Nah, suami saya yang mengerjakan, tapi di dalam hati kecil saya nih kepingin coba gitu ya. Apa gitu Tuhan yang bisa saya lakukan gitu di Surabaya. Karena suami saya kebanyakan itu proyek-proyek itu dapatnya di Jakarta Bapak Ibu. Jadi perusahaan-perusahaan besar seperti Ultra Voucher gitu ya, beli-beli, kemudian ada lagi kayak Shopee dan lain sebagainya itu ya yang bisa masuk adalah di Jakarta gitu. Nah, saya terus bergumul kepada Tuhan dan saya katakan Tuhan, bukan karena saya, bukan karena kemampuan saya, bukan karena kepintaran saya, tapi karena kasih karunia anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya lewat hikmat yang Tuhan berikan pada saya. Tuhan, saya juga ingin di Surabaya ini closing satu dulu lah perusahaan gitu ya Bapak Ibu untuk ambil emas gitu. Kemudian beberapa bulan di tahun ini gitu ada teman saya itu mengatakan, coba deh Iren kamu follow up perusahaan ini saya tahu perusahaan besar. Saya merasa, duh Tuhan ini waktu saya nih gitu. Terus apa ya Tuhan yang harus saya ucapkan atau telepon. Saya juga agak grogi juga sih Bapak Ibu, begitu Tuhan kasih itu juga ada rasa, duh gimana nih cara ngomongnya nanti gimana, dealingnya nanti gimana. Tapi Tuhan itu adalah Allah yang sangat baik. Di tengah ketidakmampuan kita, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan memberi hikmat-hikmat ya kepada kita. Sehingga pada akhirnya saya dealing, saya telepon, saya hubungin, kita ngobrol, bisa ngobrol enak gitu. Dan apa yang mereka itu minta, saya juga berikan gitu ya. Kemudian pada akhirnya mereka bicara begini Bapak Ibu, kalau gitu ini deh Bu, kita pakai pengiriman dari UOB deh, perusahaan suami saya namanya Untung Omega Bersama ya Bapak Ibu. Terus kita pakai jasa pengiriman emas aja deh pakai Ibu. Oh haleluya, nggak apa-apa. Berarti saya tahu bahwa berarti ini Tuhan itu mencoba kita. Kita setia nggak dalam perkara yang kecil ya Bapak Ibu. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Saya tetap mengucap syukur dalam segala hal dan segala keadaan. Nah akhirnya ya udah saya tetap dengan baik melayani mereka, pengiriman sekian gitu ya. Dan kemudian baru saja sih Bapak Ibu terjadi dalam minggu ini ya, mereka itu minta saya Zoom meeting, Google Meet gitu dengan pusat juga. Akhirnya ternyata mereka dealing dengan kita nggak hanya pengiriman Bapak Ibu, tapi juga membeli emasnya, pengadaan emasnya, yaitu hal yang nggak pernah saya pikirkan ya. 1 Korintus 2:9 mengatakan bahwa yang nggak pernah kita pikirkan, yang nggak pernah timbul dalam hati kita, ataupun nggak pernah kita dengar dan nggak pernah kita lihat, itulah yang Tuhan sediakan buat kita, anak-anaknya, mengasihi Dia, yang percaya kepadanya, dan benar-benar di dalam segala hal kita harus mengucap syukur Bapak Ibu. Ya itu kesaksian saya, dan saya percaya kalau Bapak Ibu di sini malam hari ini ada yang masih bergumul dalam pekerjaan khususnya. Saya percaya bahwa waktunya Tuhan, tetap kita percaya, tetap kita mengucap syukur, tetap kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, dan tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Saya sangat menyukai PD Bapak Ibu di tempat ini, namanya soalnya PD Keset. Jadi waktu saya dihubungin oleh Bu Wahyu kemarin, dia nanya, Bu Iren ini usahanya apa sih? Apa pekerjaan apa? Ya gampang aja sih, saya kesetnya Tuhan Yesus buat saya. Karena saya luar biasa sih dengan PD Keset ini ya. Maksudnya
benar-benar di PDKZ ini ada satu kesatuan hati dan tujuannya untuk memuji menyembah Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan di musim-musim yang seperti ini, dan saya percaya PDKZ ini pasti memberkati banyak orang. Di tengah pandemi, di tengah krisis, kita tetap eksis. Amin. Puji Tuhan dan memberkati. Saya kembalikan kepada Catherine dan Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Iren atas kesaksiannya, sangat terberkati buat kita semuanya. Benar-benar ini ya Bu ya. Saya sebelumnya kita udah pernah ketemu ya Bu Iren ya. Iya. Saya dulu Iya, Catherine. dengar cerita Ibu juga sangat wow. Benar-benar apa yang kita nggak duga, benar-benar Tuhan sediakan sesuai dengan waktunya Tuhan ya Bu ya. Iya. Ya buat Bapak Ibu, jangan kita di sini ya jangan berhenti berharap, selalu setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun keadaan kita harus bersyukur. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik sesuai dengan waktunya Tuhan. Saat ini kita akan foto bersama. Foto bersama akan dipimpin oleh Pak Sopian. Silakan Pak Sopian. Dinyalain dulu teman-teman semua kameranya dan beri gaya yang terbagus ya, karena mau didokumentasikan nih. Ya silakan Pak Sofyan. Ya, malam. Ada 3 lembar ya. Oke, ayo mari teman-teman, jangan lupa senyumnya ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Ayo senyumnya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, udah. Makasih. Oke, Catherine itu ada mau bagi voucher, Catherine silakan. Oh, iya. Ya, sebentar, Pak. dibacakan pertanyaannya, tapi ada syaratnya ya, teman-teman harus raise hand dulu supaya kita dari tim panitia bisa melihat siapa yang duluan. Untuk Ya. Jadi di raise hand dulu, baru ntar bisa itu ya jawab pertanyaan. Oke, silakan Catherine. Iya, pertanyaannya adalah sebutkan dengan lengkap bunyi firman Tuhan yang mungkin yang kita kenal ya, tapi tanpa melihat atau membaca Alkitab ya Bapak Ibu. Dari Matius 6 ayat 33. Silakan Bapak Ibu yang raise hand. Kalau ingin menjawab raise hand dulu Bapak Ibu. Pak Victor raise hand pakai itu kamera Pak Victor itu. Oke, silakan Pak Victor. Silakan Pak Victor. Di-unmute ya. Di-unmute dulu, Pak. Di-unmute dulu. Ya, silakan Pak Victor. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Amin. Oke, betul nggak Bu Catherine? Bu Mita udah tepuk tangan, berarti udah luar kepala, Bu Mita. Satu kata yang kurang Pak, kurang pas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Iya, betul. Amin, Betul amin, sekali. amin. Amin. Selamat Terima Pak kasih, Pak Victor. Victor. Entah di WA ya nomornya Terima supaya kasih. panitia bisa ambil itu nomor teleponnya. Ya, terima kasih. Sekarang berarti waktunya Bu Mita ya Bu Catherine, benar? Iya, iya betul. Ya, Bu Mita bawa ke satu persembahan untuk masuk firman Tuhan. Bu Mita silakan waktunya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Katakan Yesus, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu.
mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu, yes, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Katakan, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Saya serahkan pada Pak Hadi untuk doa firman. Pak Jeffrey ya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau oleh anugerah-Mu kami bisa berkumpul bersama-sama. Ini semua karena rancangan-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kami semua. Kami sudah memuji Engkau, kami tahu Tuhan persembahan pujian kami naik ke hadirat-Mu, dan Engkau terima menjadi bau yang harum kesukaan di hadirat-Mu. Berkati Bu Mita yang sudah memimpin kami dan memuji, menyembah Engkau. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, juga berkati pelayanannya dimanapun Bu Mita berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk sebentar mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah buat kami. Kami rindu mendengar akan suara-Mu. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih penyelamat jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Harijanto, saya membacakan dulu profil dari pastor yang melayani kita pada malam hari ini. Pak Pastor Harijanto merupakan alumni dari Sekolah Alkitab Alpha Omega Semarang tahun 93, Sekolah Alkitab Elisa Surabaya tahun 96, saat ini melayani di Gereja Tabernakel Indonesia Bukit Jaitun sejak tahun 91 hingga sekarang. Ya, Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Pak Harijanto. Ya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sebelum masuk firman, saya sedikit saksikan bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya. Jadi waktu masa-masa COVID, saya pun juga kena bulan Februari. Ya, saya pikir ya biasa, ya semuanya akan sembuh dengan sendirinya. Tapi yang terjadi saat itu betul-betul di luar perkiraan saya. Dan pada waktu saya panas, saya masuk ke rumah sakit, dan kemudian nggak berapa lama saya membawa alat oximeter, dan ternyata turun menjadi 88. Kemudian saya langsung telepon ke istri saya, "Non, ini saya saturasi oksigennya turun." Kemudian istri saya menghubungi dokter, dan kemudian dokternya pun langsung mengatakan, "Ibu, tolong segera cari ICU dan ventilator." Sebab waktu itu saya di rumah sakit Adi Husada, ventilator dan ICU-nya penuh. Jadi suruh mencari ke tempat lain. Istri saya langsung menghubungi Ibu Gembala dan juga seorang dokter yang kita kenal, dan kemudian diusahakan, dan akhirnya oleh kemurahan Tuhan, tinggal satu ventilator ada di Dr. Sutomo. Dan tengah malam itu juga, akhirnya kurang lebih sekitar jam 2, saya pun dipindahkan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan ternyata apa yang terjadi di luar perkiraan saya, ternyata virus itu sudah masuk ke dalam darah dan menyebar. Sehingga dokter pun saat itu mengatakan kepada istri saya,
kondisinya Pak Heri betul-betul sudah kritis, sudah sampai ke terminal. Istilah kedokteran mereka mengatakan sudah sampai ke terminal. Dengan kata lain sudah sampai akhir. Tinggal menunggu waktunya saja untuk meninggal. Dan ketika saat itu terjadi, istri saya langsung juga berdoa, menghubungi Ibu Gembala, kemudian juga menghubungi saudara-saudara seiman yang lain, dan mereka pun berdoa, minta tolong kepada Tuhan, minta kemurahan Tuhan, supaya saya tetap hidup. Ya, pokoknya anak saya pun juga berdoa, pokoknya Papa harus hidup. Saudara saya juga mendoakan, pokoknya Haris harus hidup. Istri saya juga berjuang, roh maut dipatahkan. Dan akhirnya saya pun juga sempat masuk dalam lembah bayang-bayang maut. Karena dokter sudah mengatakan sudah sampai terminal dan kondisi tubuh saya itu sudah semuanya boleh dikatakan rusak. Ya, ginjalnya pun kreatinnya sudah naik sampai 7 lebih. Paru-parunya pun semuanya sudah putih semua. Sebab itu harus pakai ventilator. Sebab nafas nggak bisa, jadi harus pakai ventilator. Kemudian juga jantung pun tiba-tiba berdebarnya begitu cepat. Jadi kondisi tubuh betul-betul saat itu sudah, ya dokter pun sudah boleh dikatakan angkat tangan atau sudah sampai terminal. Nggak ada harapan lagi. Ya, bahkan ketika diobatin yang permulaan tekanannya tinggi, akhirnya jadi drop. Tiba-tiba turun jadi 70-40 tekanan darahnya. Jadi begitu drop. Kemudian juga tiba-tiba darahnya jadi begitu kental sampai belasan ribu. Dan diobatin dan akhirnya turun sehingga terjadi pendarahan. Ketika darah kental diobati akhirnya terjadi pendarahan, kencing pun berdarah hingga HB-nya pun tinggal 5. Sampai transfusi darah 8 kantong. Dan oleh kemurahan Tuhan, sekali lagi oleh kemurahan Tuhan, ketika berdoa, istri, anak, keluarga, jemaat, banyak orang mendukung saya dalam doa, pokoknya Hari harus hidup, dan firman Tuhan digenapi. Akhirnya, oleh anugerah Tuhan, saya masih hidup sampai hari ini. Memang sempat masuk lembah bayang-bayang maut, sempat merasakan bagaimana kalau menghadapi kematian itu seperti apa. Memang saya nggak sadar berapa hari, saya pun juga nggak tahu, sampai punggung saya pun luka semua, akhirnya karena lama tidur, nggak sadar, nggak digerak-gerakan, sampai ya luka punggungnya ini, ya sampai ada luka yang cukup dalam, gitu. Ya, jadi kita melihat karena pertolongan Tuhan, ketika saya masuk saat itu, lembah bayang-bayang maut pun, saya tetap tenang. Mengapa? Sebab saat itu dalam pikiran saya, seperti Mazmur 23, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Jadi dalam pikiran saya, Tuhan ada di sebelah kanan saya, memegang, menuntun saya ada di tengah, sebelah kiri saya ada Bapa, Allah Bapa, depan saya ada Roh Kudus, dan belakang ada malaikat pelindung. Jadi dalam pikiran saya pikirkan semua itu, dan saya hadapi semuanya. Dan ada ketenangan, ada sejahtera, ketika menghadapi saat-saat seperti itu. Memang sempat oleh dokter dibuat saya sadar sebentar, dan kemudian dokter pun mengatakan, Pak Hari sudah siap. Maksudnya apa? Saya nggak tahu. Ya saya langsung katakan, siap dok. Dan ketika kita hadapi semua dengan Tuhan, ternyata nggak ada apa-apa. Ya, nggak menakutkan, nggak mengkhawatirkan, nggak gelisah, tidak. Justru ada ketenangan. Ketika kita hadapi bersama dengan Tuhan, kita sudah siapkan diri kita baik-baik, ternyata lembah bayang-bayang maut itu nggak menakutkan sama sekali. Asalkan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab itu, seperti firman Tuhan, judul saat ini, yaitu tentang berjaga-jaga buat kedatangan Tuhan. Kita harus siap, kita harus berjaga-jaga. Seperti Tuhan Yesus, kita barusan merayakan tentang Paskah juga, kebangkitan Tuhan. Tapi sebelum Tuhan Yesus disalib, dia ada di Getsemani. Yang dilakukan Tuhan Yesus seperti dalam gambar ini, dia berdoa, berseru kepada Bapaknya, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Satu kali masih belum ada jawaban dari Bapak. Dia berdoa lagi, 1 jam lagi, berdoa. Kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Sampai peluhnya menetes seperti darah. Karena pergumulan yang luar biasa. Tuhan Yesus
Yang kedua pun masih belum ada keyakinan. Sampai 3 kali dia berdoa lagi, 1 jam lagi berdoa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku Bapak. Akhirnya Tuhan Yesus menyadari bahwa salib adalah kehendak Bapaknya. Satu pergumulan yang luar biasa yang dialami oleh putra manusia yang barusan kita rayakan bersama-sama. Bukan waktu salibnya yang berat, tapi justru di Taman Getsemani inilah Tuhan Yesus bergumul dengan begitu luar biasa sampai peluhnya menetes seperti darah. Apa Tuhan Yesus takut mati? Tidak, dia tidak takut mati. Apa Tuhan Yesus takut disalib? Tidak, Tuhan Yesus tidak takut disalib. Lalu apa yang ditakutkan Tuhan sampai dia itu bergumul begitu rupa? Saat itu yang ditakutkan adalah bagaimana dia harus menanggung dosa seluruh dunia. Ketika dosa satu orang saja, orang berbuat dosa itu hatinya gelisah, hatinya kosong, hatinya tawar, hatinya nggak enak semua. Apalagi ini dosa seluruh dunia. Dosa kita ditanggung oleh putra manusia, Tuhan Yesus. Betul-betul dia itu begitu berat. Sebab itu dia pun berkata, kalau boleh lalukan ini Tuhan, kalau boleh lalukan ini. Tuhan Yesus merindukan ada orang-orang, ada murid-muridnya yang ikut berdoa bersama-sama. Tapi yang terjadi apa? Murid-muridnya justru tertidur. Petrus, Yohanes, Yakobus tertidur. Padahal waktu itu Tuhan Yesus ingin dikuatkan, ingin didoakan, ingin bersama-sama. Supaya apa? Ketika didukung berdoa bersama-sama, akhirnya dikuat. Saya pun kalau nggak didukung doa dengan yang lain pun mungkin saya juga nggak kuat. Tapi karena ada dukungan doa dari segenap jemaat Tuhan, teman-teman, rekan-rekan saya, bahkan dari Semarang, dari Jakarta, yang kenal dengan saya, mendukung, berdoa, doa, pokoknya hari harus hidup. Saya pun dapat pertolongan Tuhan. Karena doa orang benar ini besar kuasanya. Dan saat itu Tuhan Yesus itu bergumul. Tapi dia bergumul sendirian. Murid-murid seolah-olah, ya ini urusanmu. Dia begitu lelah, dia begitu capek, murid-murid akhirnya tertidur. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, ayo tidak sanggupkah kamu jaga-jaga dengan aku sejam saja lamanya. Tapi yang terjadi apa? Mereka tertidur. Dan Yesus bergumul sendirian. Sebab itu dari ayat Matius pasal 24 ayat yang ke-42 ini dikatakan, sebab itu berjaga-jagalah karena kamu tidak mengetahui jam berapa Tuhanmu akan datang. Tuhan menyuruh kita berjaga-jaga sebab kematian bisa terjadi sewaktu-waktu. Tuhan datang bisa terjadi sewaktu-waktu. Kedatangan Tuhan selanjutnya itu dibagi 2. Ada yang secara pribadi atau bersama-sama. Secara pribadi, namanya Ibrani 9 ayat 27. Semua manusia satu kali sudah ditetapkan untuk mati. Jadi kematian ini adalah satu kepastian. Semua manusia ditetapkan mati secara umum. Semua mengalami kematian, kepasti akan mengalami kematian. Secara umum ya, tapi secara khusus ada yang namanya pengangkatan. Tapi kedatangan Tuhan secara bersama-sama juga ada dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Jadi pada waktu suara itu dibunyikan, komando itu dinyalakan, sangkakala itu dibunyikan, maka yang meninggal dalam Kristus lebih dulu bangkit, baru yang kita hidup akan diubahkan. Jadi berkumpul bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan. Ini yang pribadi maupun bersama-sama. Dan saat ini kita bicara tentang kedatangan Tuhan secara pribadi. Secara pribadi, selanjutnya kita lihat orang itu siap atau tidak siap. Semua akan mengalami kematian, tinggal orang itu sendiri siap atau tidak siap. Kalau siap, seperti dikatakan dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, Yesaya 59 ayat yang kedua, dan ia masuk ke tempat damai orang-orang yang hidup dengan lurus hati, mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Masuk ke tempat damai. Jadi orang yang sudah siap, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Tapi kematian adalah pergi ke tempat damai, pergi ke tempat yang begitu tenang. Itu yang terjadi. Orang itu sebab sudah siap. Ketika saya mengalami ini, ketika saya sudah siap betul-betul, nggak terjadi apa-apa, ternyata nggak menakutkan. Memang sebelumnya tanggal 24 Januari saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang mempersiapkan diri menghadapi kematian. Saya sudah sampaikan ini.
di kebaktian umum. Dan tanggal 8-nya saya kena, dan tanggal 17, kemudian 18-nya saya begitu parah, bulan Februari. Jadi kita melihat orang yang sudah siap, nggak takut kematian. Bahkan ada yang mengatakan, sebentar ya, saya tidur dulu. Ketika dia tidur, akhirnya berangkat langsung masuk ke surga. Ini yang sudah siap. Tapi kalau yang tidak siap, wow, menakutkan. Dia bisa teriak-teriak macam-macam. Kenapa? Tidak siap. Seperti gambar ini. Saat-saat terakhir begitu menegangkan, begitu ketakutan, ini dialami buat orang yang tidak siap. Yang siap, kita melihat contoh seperti Paulus. Sebab itu Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55, hai maut, di manakah sengatmu? Hai Hades, di manakah kemenanganmu? Paulus nggak takut lagi dengan kematian. Sebab apa? Maut, kunci maut dan alam maut itu sudah dalam tangan Tuhan. Mati hidup itu dalam tangan Tuhan. Alam maut atau Hades ini pun juga sudah direbut oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan bangkit dari kubur, dia itu merebut maut, kunci maut dan alam maut. Sebab itu orang yang meninggal di dalam Tuhan sejak Tuhan Yesus bangkit, langsung Allah kumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Nggak menunggu seperti zaman dulu, kecuali Musa yang langsung dibangkitkan. Zaman dulu, sejak zamannya Adam sampai zamannya Tuhan Yesus, mereka menunggu dulu di alam bersah, tidak langsung berkumpul atau naik di dalam Firdaus atau surga, tidak. Tapi setelah kunci maut, alam maut itu direbut oleh Tuhan, yang meninggal dalam Tuhan langsung bisa naik bersama-sama, berkumpul bersama dengan Tuhan. Sebab itu Paulus tidak takut. Karena apa? Hidupnya Paulus itu untuk Tuhan. Selanjutnya kita melihat di sini. Hidup untuk Kristus. Jadi Paulus itu betul-betul hidupnya itu untuk Tuhan. Segenap hidupnya, segenap kekuatannya, dia fokus bagaimana menyenangkan untuk Tuhan. Sebab itu dia nggak takut menghadapi salib, menghadapi beratnya tantangan, menghadapi beratnya ancaman, dia nggak takut. Ini yang dialami oleh Paulus. Dia dilemparin batu sekali, dia dipukulin berkali-kali, kemudian dia disesah, dicambuk itu sampai 3 kali, mengalami karam kapal, berkali-kali sampai kelaparan, kedinginan. Ini yang dialami oleh Paulus. Untuk apa? Memberitakan bahwa Yesus hidup. Sebab itu Paulus pun nggak takut. Kenapa? Hidup untuk Kristus, Filipi 1:21, mati itu untung. Mengapa? Selanjutnya, sebab ketika Paulus mati, dia itu bertemu dengan Tuhan. Dia mendapatkan mahkota. Ini buat orang yang setia sampai akhir. Dia pun mendapatkan mahkota. Tadi pujian sudah mengatakan seperti demikian, ya kan? Jadi setia, akhirnya aku dapati mahkota kehidupan. Ini buat orang-orang setia. Kalau nggak setia, maaf, tidak dapat mahkota. Ya, bahkan tidak bisa masuk dalam kerajaan surga meskipun itu murid Tuhan, meskipun itu rasul. Kita lihat Yudas Iskariot melayani Tuhan sama-sama dengan Tuhan, jadi bendaharanya Tuhan, tapi karena tidak setia sampai akhir, maaf, aku tidak kenal kamu. Hanya orang setia bisa masuk dalam kerajaan surga. Sebab itu Paulus pun mengatakan hidup untuk Kristus, mati itu untung. Begitu bergembira, begitu bersukacita. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Begitu sukacita, nggak takut lagi akan kematian. Hingga riwayat hidup Paulus itu begitu indah. Mujizat demi mujizat dialami oleh Paulus. Karena apa? Hidupnya untuk Tuhan. Contoh yang kedua, Simeon. Simeon dalam Lukas pasal 2 ayat 29 dikatakan, Tuhan, sekarang engkau biarkanlah hambamu ini pergi dengan sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Simeon siap pergi dengan sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Mengapa? Karena dia sudah bertemu dengan Juru Selamat. Dia sudah bertemu dengan apa yang diinginkan saat itu. Oleh Roh Kudus dia diberitahukan bahwa dia tidak akan mati sebelum bertemu dengan yang diurapi. Dan ketika bertemu dengan yang diurapi, dia pun betul-betul sudah siap. Mati kapanpun saat ini, lusa pun yang akan datang, dia sudah siap. Ini yang dilakukan oleh Simeon. Tidak takut lagi akan kematian. Selanjutnya, sebab Tuhan Yesus sudah melepaskan dia dari takut akan maut. Ibrani 2 ayat yang ke-15. Dia yang dilakukan. Simeon betul-betul sudah bebas dari takut akan maut. Lanjutnya, kapan saja mati, dia pun mengatakan, siap. Mau apa? Kapan? Dipanggil Tuhan, kapan? Siap. Oke, silahkan. Ini yang dilakukan oleh Simeon. Tidak lagi takut akan maut. Sebab dia mengerti hidupnya Simeon ini terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus.
Dikatakan selanjutnya dalam Lukas 2 ayat yang ke-25, maka ada di Yerusalem seorang laki-laki bernama Simeon. Ia orang yang benar dan saleh, yang sedang menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada di atasnya. Simeon ini zamannya Tuhan Yesus, zaman peralihan. Tapi kita melihat Simeon ini penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di atasnya. Dan dia jaga betul-betul supaya apa? Roh Kudus ini jangan sampai pergi daripadanya. Dia mengerti itu baik-baik. Sebab itu dia berusaha untuk terus dipimpin oleh Roh. Sebab itu hidup Simeon ini dikatakan benar dan saleh. Benar, sebab dia nggak menipu orang-orang, dia nggak menyakiti orang-orang, dia nggak berbohong pada orang-orang, tapi ada kesaksian bahwa dia benar. Dan saleh, taat beribadat, sungguh-sungguh hidupnya berkenan kepada Allah. Ini yang dialami oleh Simeon. Dan Roh Kudus sudah bicara kepadanya bahwa dia tidak akan melihat kematian sebelum melihat yang diurapi oleh Tuhan. Dengar suara Roh Kudus. Simeon peka, dia tahu kapan harus melangkah, kapan harus berjalan. Ketika dia mendengar suaranya bahwa dia akan melihat yang diurapi, hatinya itu berdebar-debar. Hatinya itu menantikan, ini kapan aku akan melihat yang diurapi. Ini juru selamat ini, kapan aku akan melihat. Dan selanjutnya, akhirnya ayat yang ke-27, maka oleh Roh datanglah ia ke dalam bait Allah. Ketika orang tuanya membawa masuk anak Yesus untuk melakukan baginya sesuai dengan kebiasaan hukum Taurat. Oleh Roh datanglah ia ke dalam bait Allah. Simeon peka, mendengar suara Tuhan, dia peka, dan selanjutnya dia mentaati apa yang dikatakan oleh Roh. Simeon, kamu pergi ke bait Allah. Nurut, dia pergi ke bait Allah. Dan ketika dia taat, dia pun bertemu dengan yang diurapi, dia bertemu dengan juru selamat pada waktu saat yang tepat. Sehingga apa? Simeon pun sudah siap. Simeon tidak takut kematian. Sebab dia sudah bertemu dengan juru selamat. Dia sudah menyiapkan dirinya baik-baik. Dia ada sejahtera dalam dirinya. Dan hidupnya menggenapi firman Tuhan. Mengapa Simeon berani, nggak takut lagi? Sebab matanya sudah dicelikan oleh Roh Kudus. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan, dan mengurapi matamu dengan salep mata supaya engkau dapat melihat. Ketika Simeon diurapi oleh Roh Kudus celikan baginya bagaimana nanti kehidupan sesudah kematian. Bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang gelap, bukan sesuatu yang misteri, tidak. Tapi kematian itu adalah lanjutan dari kehidupan yang sesungguhnya. Betul-betul indah. Roh Kudus celikan matanya buat Simeon. Sehingga apa? Simeon tidak takut lagi akan kematian. Kita belajar saat ini tentang kematian. Jadi pada waktu orang itu meninggal, selanjutnya dikatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 26, sebab sebagaimana tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi manusia itu ada tubuh yang kelihatan, seperti kita sekarang yang kelihatan ini tubuh. Tapi di dalam kita itu ada roh. Jadi ada tubuh yang kelihatan, ada roh yang tidak kelihatan. Dan ketika tubuh dan roh ini bergabung jadi satu, ini timbul nyawa atau hidup. Nah, pada waktu rohnya ini keluar dari tubuh, maka orang itu mati, nyawanya hilang. Tubuhnya masuk dalam kubur atau dalam peti. Tapi rohnya kemana? Ketika roh itu meninggalkan tubuh, rohnya kemana? Selanjutnya, dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, dikatakan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tubuhnya tetap di dalam peti atau dikubur, tapi rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi orang yang mati saat itu juga rohnya menghadap kepada Allah. Untuk apa? Ibrani 9:27, untuk dihakimi. Jadi roh orang saat mati itu langsung dihakimi oleh Allah untuk dia itu masuk ke Firdaus atau dia masuk ke dalam neraka. Jadi saat itu juga selanjutnya. Jadi orang waktu dia meninggal langsung saat itu masuk Firdaus atau neraka. Dan Firdaus atau neraka ini hanya sementara. Sekali lagi, Firdaus dan neraka ini hanya sementara. Sebab satu kali Tuhan akan ganti yang di Firdaus ini masuk surga bumi baru.
Ya, jadi yang di Firdaus ini akan masuk dalam surga bumi yang baru di dalam Yesaya 65 ayat yang ke-17. Ya, Tuhan akan menciptakan surga bumi baru. Sedangkan yang masuk neraka saat ini rohnya itu masuk neraka, nanti akan dipindahkan ke dalam tasik api atau Gehenna. Jadi neraka atau Firdaus sekarang ini hanya sementara. Nanti Tuhan ganti surga bumi baru dan ada juga tasik api Gehenna, dan sesudah itu nggak diingat lagi. Yang di surga nanti nggak ingat, mungkin ada saudaranya atau yang masuk neraka, dia nggak ingat lagi. Kalau sekarang seperti perumpamaan Lazarus dan orang kaya, Lazarus yang duduk di pangkuan Ibrahim bisa melihat orang kaya yang ada di dalam neraka. Yang di neraka orang kaya ini mengapa masuk neraka? Karena namanya nggak tertulis dalam buku kehidupan. Sebab itu cuma ditulis hanya orang kaya aja, nggak ada namanya. Tapi Lazarus ada namanya, masuk Firdaus. Jadi orang itu masuk Firdaus atau neraka, namanya ada di buku kehidupan enggak? Kalau ada di dalam buku kehidupan, maka namanya tertulis di situ, dia akan masuk dalam Firdaus. Ya, jadi yang orang kaya dia bisa lihat, loh itu ada Lazarus duduk di pangkuan Abraham, masih bisa lihat sekarang. Tapi nanti ketika surga bumi baru sudah nggak bisa melihat lagi, dijauhkan dari Allah. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9, sehingga apa? Nggak ingat lagi. Jadi orang yang meninggal dalam Tuhan, sekali lagi orang yang meninggal dalam Tuhan, selanjutnya Allah hakimi masuk di Firdaus bersama-sama berkumpul dengan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit pula, demikian juga Allah akan membawa besertanya mereka yang telah tidur dalam Yesus. Jadi roh orang yang mati di dalam Tuhan, itu Allah kumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau rohnya dikumpulkan bersama dengan Tuhan, senangnya luar biasa. Coba Bapak Ibu pikir sendiri. Kira-kira roh kita ini enak dekat dengan Tuhan, kumpul dengan Tuhan, atau rohnya tetap dalam tubuh? Kita pikir sendiri, enak di mana? Kalau dengan Tuhan, nggak lagi sakit, nggak lagi tekot-tekot, nggak ada lagi penderitaan, nggak ada lagi sengsara, nggak ada lagi salib. Kalau bersama dengan Tuhan. Tapi kalau ada dalam tubuh, ini kita masih diolah. Kita masih mengalami penderitaan. Kita masih mengalami sengsara. Cuma tergantung kita bisa setel nggak salibnya. Mau dibuat berat juga bisa, mau dibuat ringan juga bisa. Tergantung dari pengertian kita, tergantung juga dari anugerah Tuhan. Jadi kalau orang itu berkumpul bersama-sama dengan Tuhan, sungguh sangat indah rohnya. Dan kita tahu dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25, Tuhan Yesus itu berdoa syafaat sampai sekarang. Mendoakan kita yang masih hidup ini apa? Supaya setia, supaya tetap sungguh-sungguh sama Tuhan, supaya tetap mengiring Tuhan sampai ke akhir. Dan orang yang meninggal dalam Tuhan, dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan, mereka pun juga berdoa. Jadi orang-orang yang meninggal dalam Tuhan itu bukan menganggur, tidak. Saat ini mereka juga berdoa. Buat keluarganya, buat anggotanya, supaya apa? Mereka sama-sama tetap setia. Sebab apa? Surga sungguh-sungguh ada. Ini yang dilakukan oleh mereka yang meninggal dalam Tuhan. Lalu kita melihat, yang meninggal dalam Tuhan, rohnya itu langsung melihat Tuhan. Ini toh, juru selamatku. Ini toh, kekasihku. Ini yang aku puja, ini yang aku sembah. Jadi ketika matanya terbuka, dia langsung melihat Tuhan. Wow, senangnya luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau betul-betul ada. Engkau betul-betul hidup. Dan engkau betul-betul luar biasa. Jadi ketika orang itu meninggal, membuka matanya, dia melihat surga betul-betul ada. Bertemu dengan Tuhan. Lalu yang kedua, ketika orang itu meninggal di dalam Tuhan, maka rohnya berkumpul dengan Tuhan. Lalu yang kedua, dia masuk kesukaan yang kekal. Matius 25 ayat yang 21. Masuklah engkau ke dalam kesukaan Tuhanmu. Bagaimana Tuhan Yesus bersuka cita, kita juga mengalami kesukaan Tuhan itu seperti apa, kita alami. Betul-betul murni, bukan campuran. Betul-betul indah. Sukacita kekal. Senang selalu senang, oh senang selalu senang, terus menerus senang, nggak ada susah lagi, nggak ada lagi penderitaan, nggak ada lagi air mata, betul-betul senang. Ini yang dialami, masuk kesukaan Tuhanmu. Lalu selanjutnya masuk perhentian yang kekal.
Wahyu 14 ayat yang ke-13 dikatakan, Wahyu 14:13, dan saya mendengar suatu suara keluar dari surga berkata kepada saya, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang ini. Ya, kata roh itu, mereka boleh beristirahat dari kelelahannya, karena segala perbuatannya ikut menyertai mereka. Apa yang kita lakukan ikut menyertai, bahkan sekarang boleh beristirahat dari segala kelelahannya. Jadi betul-betul istirahat dengan tenang, dengan damai sejahtera. Kalau di dunia kita bergumul, seperti orang perang dikatakan dalam Ayub 7 ayat yang pertama. Terus-menerus orang perang itu nggak enak. Tiap hari, tiap satu tegang. Kalau nggak berjaga-jaga, kena peluru, mati dia. Tapi kalau dia berjaga-jaga, aman. Tiap hari itu seperti orang perang. Ada pergumulan tiap hari yang Tuhan izinkan. Tapi waktu orang itu meninggal dalam Tuhan, beristirahat. Lalu selanjutnya, orang yang meninggal dalam Tuhan, dia tidak bertemu lagi dengan orang yang berdosa, dengan orang yang keji, dengan orang yang berdusta, dengan orang yang najis, nggak ketemu lagi. Bertemunya dengan siapa? Orang-orang yang penuh dengan kasih, orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya suci, bertemu dengan orang-orang kudus, indah. Di dunia, kadang-kadang kita harus menghadapi orang-orang waduh yang nggak enak, ya kan? Kadang-kadang menyakitin hati kita, kadang-kadang mereka memfitnah, kadang-kadang mereka mengata-ngatai, kadang-kadang kok ada orang yang jahat seperti demikian. Kadang-kadang Tuhan izinkan ini terjadi dalam diri kita. Tapi waktu masuk dalam surga, nggak ada lagi yang jahat. Nggak ada lagi orang berdosa. Indah. Dan selanjutnya, akibat dosa tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat yang keempat. Allah menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Dan di sana tidak akan ada lagi kematian, ataupun perkabungan, ataupun tangisan. Juga tidak akan lagi rasa sakit, karena segala hal yang pertama sudah lenyap. Akibat dosa tidak ada. Nggak ada lagi tangisan. Dihapuskan, ya, air mata ini dihapuskan dari mata mereka. Betul-betul indah sukacita. Ini buat orang yang siap masuk dalam surga sukacita selama-lamanya. Tapi kalau orang nggak siap, seumur hidupnya di dalam perhambaan, takut akan maut. Ini orang nggak siap. Ruangannya pakai AC, tapi ketika dia menghadapi kematian, dia teriak-teriak, panas, panas, panas. Lampunya menyala. Tapi ketika menghadapi kematian karena dia tidak siap, dia teriak-teriak, gelap, gelap, gelap. Orang yang tidak siap, kadang-kadang berteriak-teriak, lepaskan tanganku, lepaskan tanganku. Padahal tangannya tidak diikat. Kenapa? Orang ini belum siap. Dan orang yang tidak siap, selanjutnya, masuk ke tempat siksaan. Bagaimana rasanya ditusuk itu dia merasakan. Bagaimana rasanya dicekik itu dia merasakan. Bagaimana rasanya masuk dalam api itu dia merasakan. Bagaimana ketika ada ulat dalam tubuhnya itu dia merasakan. Ketika gigi aja ada ulatnya, cekot-cekot, kemengnya luar biasa, bisa menangis. Apalagi kalau dosanya banyak, ulatnya banyak. Aduh, nggak bisa dibayangkan. Di sana mereka menyesal, meratap, menangis. Nggak bisa berubah. Tersiksa siang malam selama-lamanya. Begitu mengerikan. Ini buat orang yang tidak siap. Sebab itu, oleh anugerah Tuhan saat ini, Bapak, Ibu, Saudara masih diberi kesempatan untuk hidup. Supaya apa? Saat ini kita harus siap sedia. Sudahkah kita siap? Matius 24 ayat yang ke-44. Oleh sebab itu, hendaklah kamu siap sedia, karena Putra Manusia datang pada jam yang tidak kamu pikirkan. Kedatangan Tuhan itu kadang-kadang nggak kita pikirkan. Kita pikir aman, kita pikir nggak apa-apa, kita pikir masih lama. Tapi tiba-tiba bisa terjadi. Beberapa kali di Surabaya, orang sepedaan, sehat, kuat sepedaan, tiba-tiba jatuh mati. Orang jalan pagi, lagi keliling di Stadion KONI, lagi keliling beberapa kali, tiba-tiba jatuh mati. Sehat, bukannya orang sakit, bukan sehat, tapi tiba-tiba terjadi. Kalau sudah siap, seperti Matius 25 ayat yang ke-10, dikatakan, dan ketika mereka pergi untuk membeli, mempelai laki-laki itu datang, dan mereka yang siap sedia itu pun masuklah bersama-sama dia ke perjamuan kawin, maka pintu pun ditutup. Ini yang sudah siap sedia, masuk ke perjamuan kawin. Lihat mukanya, selalu bersuka cita. Orang yang sudah siap, lihat,
pelitanya menyala, dan ada apa? Tempat minyak untuk mengisi minyak itu. Orang sudah siap masuk ke perjamuan kawin. Dan dikatakan selanjutnya, Wahyu 19 ayat yang ke-9, berbahagialah orang-orang yang dipanggil kepada perjamuan malam pernikahan anak domba itu. Berbahagia, betul-betul sukacita, orang yang sudah siap sedia. Seperti tadi, 5 gadis yang bijaksana, yang siap yang masuk perjamuan kawin. Selanjutnya, yang pertama cirinya, yaitu pelitanya menyala, ya, semua nyala. Lalu yang kedua, membawa minyak dalam tempatnya. Ini orang yang siap. Matius 25 ayat yang keempat. Sedangkan yang bijaksana itu membawa minyak di dalam tempatnya beserta dengan pelitanya. Jadi ada pelita yang menyala, ada tempat minyak untuk mengisi pelita itu supaya apa? Terus menyala. Sebab namanya pelita itu menyala, minyak itu makin lama makin habis. Kalau nggak diisi minyak, akhirnya akan jadi padam. Sebab itu yang pertama, kita belajar dulu. Pelita ini harus menyala. Kehidupan kita harus menjadi terang. Tuhan mengatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Selanjutnya, kamu, saudara dan saya, kita ini adalah terang dunia. Kita murid-murid Tuhan, itu adalah terang dunia. Selanjutnya, jadi kita harus jadi terang. Di mana? Yang pertama, di rumah kita lebih dulu. Terhadap pasangan kita, istri kita, atau suami kita, atau anak kita, atau orang tua kita, atau mertua kita, kita harus menjadi terang. Ini yang betul. Orang serumah dulu harus bisa melihat terang yang ada dalam kehidupan kita. Baru kemudian ke tetangga yang kedua. Harus bisa menjadi terang juga buat tetangga. Bukan diajak musuhan tetangga kita, tapi diajak jadi terang. Kita menjadi terang. Supaya apa? Jadi berkat juga buat tetangga. Lalu baru ke tempat yang lain. Jadi ini yang pertama. Kita harus menjadi terang. Tuhan mengatakan, Matius 5:16, biarlah terangmu bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Kita harus bersinar. Saat-saat ini kita tahu, ya kan, ketika orang mengalami pandemi, itu banyak orang susah, banyak orang sedih, banyak orang putus asa. Ayo, kita ini bersinar. Coba perhatikan mereka. Telepon mereka, kuatkan mereka, doakan mereka, nasihatin mereka. Mereka membutuhkan perhatian dari kita. Jadilah pelita yang menyala. Jadilah terang buat mereka. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Yang pertama, dengan tinggal di dalam Tuhan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8, sebab dahulu kamu gelap, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu berjalanlah sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat gambar ini, ya kan, teks lagi, ya, ini terang di dalam Tuhan. Jadi ketika kita di dalam Tuhan, maka yang kelihatan ini bukan kita lagi, tapi Tuhan. Jadi ketika kita di dalam Tuhan, kita harus ingat, yang kelihatan ini bukan kita lagi, tapi Tuhan. Sebab itu, jangan mencuri kepujian Tuhan. Kalau kita bisa, kalau kita dapat, kalau kita mampu, kembalikan semua kepada Tuhan. Supaya apa? Mereka muji Tuhan. Bukan kita. Bukan kemampuan kita, bukan. Tapi Tuhan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita di dalam Kristus, kita ini jadi ciptaan yang baru. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita ini hidup kita ini berubah. Seperti menanggalkan pakaian yang lama. Dulu kita mungkin cabul, suka fitnah, dusta, kikir, benci, najis, sombong, iri, tamak, dan sebagainya. Dulu pakaian kita ini sama dengan yang lain, nggak ada bedanya. Tapi setelah kita itu di dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tanggalkan yang lama, kita mulai pakai yang baru. Kita bisa menjadi orang yang suci,
penuh dengan iman, penuh dengan kasih, kita bisa punya pengharapan, kita bisa jujur, setia, sabar, rendah hati, tekun, dan sebagainya. Ini sekarang yang kita kenakan. Apa bisa? Bisa. Karena apa? Tuhan yang memampukan, bukan kita. Pada waktu kita di dalam Tuhan, kita ini ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan kasih benih yang baru. Pada waktu kita lahir baru. Kalau dulu aku ya aku, begini ya begini. Tabiatku ya seperti ini, karakterku ya seperti ini. Aku, ini dulu. Pada waktu kita lahir baru, kita ini berubah. Bukan aku lagi, tapi Kristus. Yang nyata, yang hidup, yang bekerja, yang berpikir, yang bertindak di dalamku. Bukan aku lagi, tapi Kristus. Kalau kita sudah punya prinsip seperti demikian, itu indah. Bukan aku lagi, tapi Kristus. Ketika kita di dalam Tuhan, ini berarti seperti carang yang lekat pada pokok. Seperti Yohanes 15 ayat yang kelima. Dan siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, orang ini mengeluarkan banyak buah. Ada buah-buah yang kita hasilkan. Nah itu buah pertobatan, juga buah iman yang luar biasa, jiwa-jiwa. Banyak buah yang kita lakukan, yang kita bisa kerjakan ketika apa? Kita di dalam Tuhan. Berubah total. Buah-buah pertobatan itu pasti muncul. Sehingga orang sampai heran. Ketika Sakeus, pemungut cukai, orang yang suka korupsi, mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat, Sakeus langsung berubah. Dari dulu cinta uang, semua dia ingin uang. Setelah dia bertemu Tuhan, berubah jadi murah hati. Separuh hartanya dibagi-bagikan. Orang yang aku tipu, aku ganti 4 kali. Habis-habisan Sakeus. Bagaimana? Kenapa Tuhan merubah dia? Ketika dia di dalam Tuhan, berubah. Saulus, dulu kejam, dulu bengis, dulu menganiaya jemaat. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan, menjadi Paulus, jadi penginjil yang luar biasa. Berubah. Kenapa? Tetap di dalam Tuhan. Waktu orang itu di dalam Tuhan, dan 1 Yohanes 3 ayat yang kelima, dia tidak lagi berbuat dosa. Dan kamu tahu bahwa Kristus dinyatakan supaya dapat dosa kita. Di dalam dia tidak ada dosa. Jadi ketika kita di dalam Tuhan, tidak lagi berbuat dosa. Mengapa? Karena pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita selalu menang. Jika Allah di pihak kita, Rom 8:31, siapa lawan kita? Nggak ada. Dalam tiap pergumulan, dalam tiap tantangan kita hadapi, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan, terus menang. Sehingga apa? Suci. Begitu indah. Sebab itu jangan sampai lepas dari Tuhan. Jangan sampai putus dari Tuhan. Seperti kita melihat kalau carang itu putus dari pokok, yang terjadi apa? Iblis itu senantiasa mengawas-ngawasi. Dia itu meninggalkan sementara untuk apa? Melihat kalau rumah itu kosong, nggak ada Tuhannya, nggak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang terjadi apa? Iblis ini akan ajak setan yang lain. Tambah 7 setan yang lebih jahat, lebih kejam dari dia. Sehingga apa? Jadi 8 setan masuk dalam kehidupannya. Yang terjadi apa? Kalau nggak ada Tuhan, nggak lekat dalam Tuhan, hidupnya selanjutnya jadi gelap. Hidupnya selanjutnya jadi kosong. Hidupnya selanjutnya jadi apa? Suka marah-marah, sumpek. Nggak enak semua. Kenapa? Nggak ada terang. Nggak enak hidup seperti demikian. Penuh dengan kegelapan. Kosong. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, Allah adalah terang. Di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita berjalan dalam terang sebagaimana ia juga dalam terang, maka kita bersekutu satu dengan yang lain, darah Yesus Kristus, putranya menyucikan kita dari segala dosa. Jadi selama kita di dalam Tuhan, maka kita adalah terang dunia. Dan selanjutnya, bagaimana kita bisa menjadi terang? Kalau yang pertama tadi di dalam Tuhan. Lalu yang kedua dengan berjalan mengikuti Tuhan. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Kemudian berkatalah Yesus lagi kepada mereka katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi mempunyai terang hidup ini. Tuhan terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak berjalan dalam kegelapan, tapi punya terang ini. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kita berjalan mengiring Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Lukas 9 ayat yang ke-23. Kemudian ia berkata kepada mereka semua,
Jika seorang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Kalau kita mau menjadi murid Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, dikatakan menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Setiap hari harus pikul salib. Hari ini sudah pikul salib belum? Kalau hari ini belum pikul salib, Tuhan, aku ini lagi berjalan ngiring Engkau apa enggak, Tuhan? Sebab Tuhan mengatakan tiap hari itu ada salibnya. Tiap hari itu ada saja yang menggoda kita. Tiap hari itu ada yang menyakitin kita. Dalam tanda kutip, Tuhan izinkan. Supaya apa? Kita diproses. Bagaimana ketika kita disakiti? Bagaimana ketika kita pikul salib? Bagaimana ketika kita mau berkorban? Tetap pikul salib enggak? Kalau kita mau tetap pikul salib, seperti lilin ini, perlahan-lahan hangus terbakar. Dia mau berkorban, hidupnya jadi berkat. Dan lilin ini akan terus menyala. Demikian juga, kalau kita mau berkorban, mau ikut Tuhan, mau mengiring Tuhan, mau pikul salib setiap hari, kehidupan kita akan bersinar. Jadi berkat buat sekitar kita. Inilah pengikut-pengikut Kristus. Mau korban, mau pikul salib. Supaya apa? Mereka melihat dan memuliakan Bapa kita di surga. Jadi yang pertama, pelita harus menyala. Lalu yang kedua, harus mempunyai tempat minyak. Supaya apa? Ketika pelita ini menyala, ketika minyaknya berkurang, diisi lagi dengan minyak ini. Supaya apa? Tetap menyala. Jadi tempat minyak ini khas untuk akhir zaman. Bedanya anak darah yang bodoh dan pintar itu cuma bedanya di sini, tempat minyak. Membawa tempat minyak atau tidak. Dalam Matius 25 ayat yang ketiga sampai 4, selanjutnya kita melihat mereka yang bodoh itu membawa pelitanya tapi nggak bawa minyak. Cuma bawa pelita tapi nggak bawa minyak. Sedangkan yang bijak itu bawa minyak dalam tempatnya beserta dengan pelitanya. Jadi di akhir zaman selanjutnya, penuh Roh Kudus itu nggak cukup. Harus ada persediaan minyak. Harus terus-menerus diisi dengan minyak dari surga. Harus. Nggak bisa tidak. Belajar mulai sekarang. Seperti 5 anak darah yang pintar. Jangan yang bodoh, yang hampir padam pelitanya. Tapi jadi anak darah yang pintar. Yang terus-menerus diisi. Yang terus-menerus suka berdoa. Diisi minyak. Supaya apa? Tetap menyala. Selanjutnya, jangan seperti 5 gadis yang bodoh ini. Cuma kelihatan terang saja. Ya kan, menyala saja, tapi nggak ada persediaan minyak. Maaf, akhirnya ketinggalan. Ditinggal. Tuhan katakan, ini yang bodoh. Bapak, berdoa waktu perlu. Waktu ada tugas, ada pelayanan, dia berdoa sungguh-sungguh. Bagus, bukannya nggak bagus. Waktu kebaktian, dia ikut berdoa, menyembah Tuhan. Waktu ada keperluan, waktu ancaman, dia berdoa sungguh-sungguh bagus. Tapi Tuhan katakan apa ini? Bodoh. Kalau yang pintar, meskipun nggak ada tugas, meskipun hidup biasa, mungkin di rumah, mungkin di sekolah, mungkin di pekerjaan, dia selalu ingat, iya, yang bodoh ini nggak bawa persediaan minyak. Yang pintar ini bawa persediaan minyak. Jadi dimanapun dia berada, ketika dia ingat, dia langsung kontak dengan Tuhan. Dia langsung berdoa, dia langsung bersekutu dengan Bapa di surga. Supaya apa? Minyak itu terus mengalir dalam kehidupannya. Ini yang pintar. Selanjutnya, jadi berarti kita harus punya minyak. Selalu ada pengurapan Roh Kudus di mana saja, kapan saja, dalam segala peristiwa. Jangan jadi anak yang bodoh, tapi menjadi anak yang pintar. Selalu ada persediaan, selalu diurapi. Kalau kita melihat dalam kitab pelajaran Wahyu pasal 11 ayat yang pertama, di situ dikatakan, maka diberikanlah kepada saya sebatang bulu seperti tongkat, dan malaikat yang berdiri itu berkata, bangkitlah dan ukurlah bait Allah dan mezbah dan orang-orang yang menyembah di dalamnya. Jadi ada 3 yang diukur. Jadi bait Allah, mezbah, dan orang-orang yang menyembah di dalamnya. Selanjutnya, bait Allah yang mana yang diukur? Bait Allah itu ada luar halaman, ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Yang mana yang diukur? Selanjutnya, dalam Wahyu 11 ayat yang kedua, tapi biarkanlah halaman yang di luar bait Allah itu, jangan mengukurnya. Jadi yang di luar bait Allah, yaitu yang di halaman itu nggak usah diukur.
Karena ia sudah diberikan kepada orang kafir dan kota yang kudus itu akan diinjak-injak mereka 42 bulan lamanya. Jadi yang di halaman luar halaman ini tidak diukur. Jadi ukurlah bait Allah. Bait Allah yang mana? Itulah bait Allah yang di ruangan suci. Jadi bukan yang halaman maupun luar halaman. Ukurlah bait Allah yang di ruangan suci. Lalu bait Allah dan mezbah. Selanjutnya, bait Allah dan mezbah. Mezbah di dalam kemah suci ada dua. Mezbah korban bakaran itu di halaman, sedangkan mezbah dupa itu di ruangan suci. Sebab ini di ruangan suci, maka yang diukur ini adalah mezbah dupa. Selanjutnya, mezbah dupa ini terdiri dari mezbah dan pedupaan. Nggak bisa dilepaskan. Jadi ada mezbah dan pedupaan. Mezbah ini tempat penyembelihan, tempat pengorbanan. Hidup yang dikorbankan seperti binatang korban di atas mezbah. Selanjutnya, ini mezbah. Ya, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-36, Roma 8:36 selanjutnya, seperti yang tertulis, oleh karena engkaulah kami dimatikan sepanjang hari. Kami diperhitungkan sebagai domba sembelihan. Ini hidup di atas mezbah. Bukan kita itu dibakar hidup-hidup di atas mezbah, bukan. Akhirnya kita ini mau menyalibkan diri. Kita ini mau mematikan daging supaya apa? Kristus itu dinyatakan. Selanjutnya dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10, 2 Korintus 4 ayat 10, kami senantiasa menanggung kematian Tuhan Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga boleh dinyatakan dalam tubuh kami. Jadi hidup di atas mezbah itu artinya mau pikul salib, menanggung kematian Tuhan Yesus dalam tubuh kami. Tuhan Yesus sudah pikul salib, saya pun juga harus mau pikul salib. Supaya apa? Hidup kita itu berkenan. Ya, mezbah dan pedupaan tidak bisa dilepas selama di dunia ini. Selanjutnya, tadi mezbah itu tentang salib, sekarang dupa ini bicara tentang doa orang suci. Dalam Wahyu 5 ayat yang ke-8, bokor emas penuh dengan dupa, yaitu doa orang-orang kudus. Jadi orang yang mau pikul salib, tapi juga perkataannya berbau harum. Contoh, kita lihat Ayub. Ya kan? Jadi Ayub, kita lihat bagaimana lembu, sapi, keledai dirampas oleh orang Seba. Kambing, domba, penjaga, semuanya dibakar. Unta-unta dirampasi. Anak-anaknya 10 mati, laki-laki dan perempuan. Ketika Ayub mengalami ini, hidup di atas mezbah, apa yang dikatakan oleh Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub nggak berdosa dengan perkataannya. Bahkan meskipun tubuhnya dari telapak kaki sampai ujung kepala, atau kepalanya itu penuh dengan sakit penyakit, Ayub pun tidak bersungut-sungut. Dia tidak menyalahkan Allah. Meskipun istrinya mengatakan, hujatlah olehmu akan Allahmu. Ayub nggak mau tetap menyalahkan Allah. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Ada mezbahnya, ada penderitaannya, tapi juga ada dupanya, perkataan yang berkenan pada Tuhan. Lalu contoh yang kedua, Sadrak, Mesak, Abednego. Sama, ada mezbahnya. Dia diancam, dimasukkan dapur api. Kalau nggak mau menyembah patung dewa Tuanku. Tapi yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ada mezbahnya. Tapi perkataannya, dupa yang keluar itu berbau harum. Ini yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Juga contoh dari putra manusia Tuhan Yesus selanjutnya. Ada salibnya, di atas salib apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada salibnya, tapi ada dupanya juga. Kata-katanya yang berbau harum tetap keluar dari mulutnya. Ini yang dilakukan. Jadi kita harus hidup sebagai mezbah dupanya. Ada mezbahnya, ada salibnya, ada penyangkalan diri terhadap daging, tapi tetap bisa berdoa. Bersyukur kepada Tuhan. Kesaksian tadi, dalam segala perkara tetap bersyukur. Ini mezbah dupa. Kehidupan doa dari orang-orang suci yang memikul salib, yang hidup sebagai korban sembelihan. Dan ini kesukaan Allah. Ini berbau harum. Kenapa? Orang ini mau pikul salib. Kalau orang itu nggak mau pikul salib, hidup dalam kedagingan, dia berontak, doanya ditolak oleh Tuhan. Kebencian di hadapan Allah. Allah nggak mau doa seperti demikian.
Allah memalingkan telinganya dari seperti demikian. Sebab itu, hiduplah sebagai mezbah dupa. Ketika kita hidup sebagai mezbah dupa, kita diukur, dan orang yang ini, seperti ini, akan dapat bertahan dan masuk dalam pengangkatan. Selanjutnya, sebab itu Tuhan mengatakan dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Sebab itu tunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Murid-murid ketika ditinggalkan oleh Tuhan, mereka ketakutan. Tapi ketika mereka menunggu di kamar loteng Yerusalem, sambil berdoa, tiba-tiba apa yang terjadi? Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka penuh dengan lidah-lidah api, yang permulaan ketakutan, yang permulaan yang pintunya ditutup, mereka nggak berani keluar. Sesudah dipenuhi dengan Roh Kudus selanjutnya, Petrus dengan 11 murid yang lain langsung keluar, langsung bersaksi bahwa Yesus hidup, Yesus sudah bangkit. Mereka berani buka pintu, mereka berani menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh indah. Lanjutnya, jadi kita melihat ini yang terjadi. Dari permulaan takut menjadi indah. Ini yang diukur, mezbah dupa. Ada lagi selanjutnya, Wahyu 12 ayat yang ke-7, naga itu jadi marah pada perempuan itu, lalu pergi memerangi sisa-sisa benihnya yang memegang perintah-perintah Allah, memiliki kesaksian Yesus. Loh, ini pegang perintah Allah, memiliki kesaksian Yesus, tapi kenapa kok ketinggalan? Karena kita lihat di sini, nggak ada mezbah dupanya. Hanya itu sebagai meja roti pertunjukan, ada pelita, tapi nggak ada mezbah dupanya. Lanjutnya, dalam Wahyu 12, ini ada 3 macam orang. Yang pertama, anak laki-laki yang langsung naik ke tata Allah, Wahyu 12 ayat yang ke-5. Lalu ada yang perempuan bersalutkan matahari, berhubungkan di atas bintang, bermahkotakan 12 bintang. Lalu ada yang ketiga, ini benih yang ketinggalan. Wahyu 12. Dan Wahyu 12 ayat yang ke-17, ini orang-orang yang ketinggalan selanjutnya, ini pemegang perintah hukum Allah. Mempunyai kesaksian Yesus, tapi nggak ada minyak. Diukur kurang. Akhirnya apa? Ketinggalan. Seharusnya, selanjutnya, kalau pegang firman Tuhan kesaksian Yesus, kesuciannya meningkat, hidup sebagai mezbah dupa, masuk dalam golongan Maha Kudus. Tapi ternyata ketika pegang firman Tuhan, punya kesaksian Yesus, ternyata apa? Hidupnya hidup dalam dosa. Kelihatannya aja ibadat, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Diam-diam simpen dosa. Diam-diam berbuat dosa. Dari ruangan suci turun jadi halaman. Ini seperti perempuan yang bodoh selanjutnya. Ya, kalau bijaksana punya minyak persediaan. Sebab itu jadilah gadis yang bijaksana yang punya tempat persediaan. Dan kita lihat, hiduplah sebagai mezbah dupa. Kalau kita hidup sebagai mezbah dupa, kita akan masuk golongan yang diukur dan akan ikut dalam pengangkatan. Berdoalah terus-menerus. Pedupan ini dinyalakan senantiasa. Dalam 1 Tesalonika 5:17, berdoalah tanpa berhenti. Kita berdoa 1 jam di kamar, baik, bagus. Tapi setelah itu kita pun tetap kontak dengan Tuhan. Ketika kita berjalan, ketika kita bekerja, ketika kita berdiam diri sambil kontak, terus berbicara dengan Tuhan, terus kontak dengan Tuhan, dimanapun kita berada. Selanjutnya, seperti gambar ini, ketika dalam perjalanan kita melihat, mata kita lihat, tapi hati kita tetap kontak, terus menerus. Ukurlah bait Allah, mezbah, dan orang-orang yang menyembah di dalamnya. Ini yang diukur. Orang-orang yang menyembah di dalamnya. Paulus dan Silas, meskipun dimasukkan dalam penjara, dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25, Paulus dan Silas berdoa serta menyanyikan lagu pujian kepada Allah. Orang yang terpenjara itu mendengarkan. Meskipun di penjara, dia tetap bisa berdoa. Dia tetap bisa memuji Tuhan. Indah. Kalau kita bisa hidup seperti demikian, indah. Jadikan kita bait sucinya, yang kudus dan tidak bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Demikian sedikit sharing firman Tuhan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Tuhan memberkati. Ya, luar biasa ya Catherine ya. Firman Tuhan Luar dari biasa, Pak Bu. Hari Janto yang sangat memberkati kita semua. Silakan Catherine. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oh, Pak Jaja Sutrisno, silakan di-unmute, Pak. Ini saya.
Ya, di-unmute Pak. Di-unmute. Oh, ini ya, sudah Pak. Oke, silakan. Shalom Pastor. Ya, malam. Saya sedikit nyimak tentang orang yang meninggal yang sudah percaya dalam Kristus, tetapi masih dihakimi itu. Atau masuk penghakiman. Apakah benar ada penghakiman buat orang-orang yang ada di dalam Kristus? Karena ada ayat yang mengatakan bahwa tidak ada lagi penghakiman bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, Ibrani 9 ayat yang ke-27. Jadi Ibrani 9 ayat 27, setiap orang yang mati, ya kan, sudah itu dihakimi. Jadi dihakiminya itu, jadi untuk langsung orang itu masuk dalam Firdaus atau masuk dalam neraka. Jadi semua orang yang meninggal itu langsung dihakimi. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, ya Allah langsung kumpulkan bersama dengan Tuhan. Itu kalau nggak percaya kepada Tuhan, kepada yang lain, ya Allah kumpulkan kepada yang lain. Jadi seperti Ibrani 9:27 jelas dikatakan manusia mati sesudah itu dihakimi. Oke. Ya. Cukup jelas Pak Yaya. Di-unmute Mungkin Pak. bisa di-unmute, Pak. Di-unmute Pak. Ya. Ya. Ayat berlaku untuk orang-orang yang percaya. Karena saya bahwa saya itu tidak masuk dalam penghakiman. Mungkin boleh diulang, Pak Yahya. Pak Yaya kayaknya headsetnya ada dengung ya. Jadi kayak ada agak kayak suaranya kurang jelas. Kalau dicabut aja nggak pakai headset coba. Nggak pakai headfree. Ya, lebih jelas Pak. Oh ya, terima kasih. Jadi semua itu baik yang tidak mengenal Allah maupun yang sudah percaya, semua dihakimi. Iya. Maksudnya. Jadi semuanya dihakimi. Jadi semua rohnya kan menghadap kepada Allah. Jadi rohnya semua itu menghadap pada Allah. Jadi ya di situ dihakiminya di situ. Nggak langsung ke, katanya langsung yang percaya langsung ke Firdaus, langsung ke surga gitu. Nah, Rohnya. jadi ada tahap-tahapannya ya Pak Yahya. Jadi ketika orang itu meninggal, yang pertama tadi sudah diterangkan, dia langsung dihakimi dulu. Ya kan? Jadi dia dihakimi, orang ini masuk Firdaus atau masuk neraka. Nah, ketika orang ini percaya kepada Tuhan, langsung sama Allah, rohnya dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Jadi langsung, memang waktunya itu ya sepersekian detik gitu langsung. Namanya Allah itu kan luar biasa, ya tahu lah. Jadi langsung seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Boleh tanya lagi Pak? Enggak apa-apa, enggak dapat door prize, enggak apa-apa, yang penting saya bisa Iya, lebih silakan mengerti. Bu Rustin. Ya, enggak apa-apa ya. Enggak, saya mau tanya ya. Ya apa yang dijelaskan dari firman-Nya tadi semua ya memang sudah jelas, sangat-sangat jelas ya. Cuma ya agak mengerikan juga ya. Buat saya juga agak ngeri-ngeri sedap juga gitu. Gini, saya ini gini, cara mengatasi kematian ya toh, siap atau tidak siap, karena kita ini masih daging itu masih ada. Kalau dijiwit sedikit, enggak mungkin orang itu enggak menjerit. Pasti menjerit lah. Ya karena kita berarti itu termasuk itu dosa ya. Lah, ya itu yang saya maksud itu, kalau di dalam firman Tuhan itu kan seorang nabi-nabi itu semuanya itu kan sudah banyak yang kepenuhan Roh Kudus ya, yang betul-betul sudah luar biasa. Waktu itu ada Tuhan Yesus ya. Tapi kalau kita kan orangnya zaman sekarang kan termasuk zaman globalisasi ya. Jadi kita kan masih ada daging gitu, masih ada terdiri dari daging. Jadi kalau kita misalnya masuk neraka itu dosanya yang sejauh mana, maksudnya sejauh mana dosa itu yang sampai bisa masuk neraka. Misalnya kalau dosanya cuma sedikit, apakah tidak ada pengampunan? Misalnya kita berbohong demi kebaikan, apakah itu juga termasuk dosa yang bisa masuk neraka? Gitu. Maksud saya itu.
Ya. Terus yang faktor yang kedua, kalau orang sudah mati, ya sudah mati, kan itu sudah nanti pada hari kedatangan Tuhan Yesus itu akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang yang katanya yang orang yang kudus gitu loh. Saya dengar ini, saya tahu ayatnya tapi saya lupa ya di mana karena saya baru belajar firman Tuhan ini sejak pandemi aja. Gitu. Yang kedua itu. Jadi kalau yang lain-lain saya sudah jelas. Jadi roh dibawa kemana memang Bapak tadi sudah menjelaskan sungguh-sungguh jelas. Cuma saya masih penasaran dengan itu perkataan ini. Cara mengatasi kematian, siap atau tidak siap, kita banyak, kita masih terdiri daging, kalau dijepit sedikit pasti menjerit. Apakah itu bisa masih masuk kerajaan surga? Dan yang kedua, itu kalau orang yang mati, apakah langsung dibangkitkan, langsung dihakimi antara itu, dihakimi neraka atau surga? Karena saya pernah lihat di ayat mana, saya lupa ya, itu masih ditidurkan dulu. Jadi nanti kalau Tuhan Yesus semua akan dibangunkan semua. Ya itulah pertanyaan saya. Oke. Jadi yang pertama, dosa nggak boleh masuk kerajaan surga. Wahyu 21 ayat yang ke-27, Bu. Coba ditulis dulu, nanti Bu baca Wahyu 21 ayat 27. Ya. Jadi dosa meskipun itu kecil, tapi namanya kita ini masuk kekalan ya Bu. Jadi kalau dosa kecil dibiarkan 100 tahun atau 1000 tahun, dosa itu nanti jadi berkembang jadi dosa yang sempurna. Sebab itu dosa sekecil apapun tidak boleh masuk kerajaan surga. Wahyu 21 ayat 27 ya. Jadi sebab itu Lucifer ini kan malaikat, cuma sombong. Ya kan, sombong aja langsung dilempar. Tidak boleh masuk dalam kerajaan surga. Jadi dosa kecil pun tidak boleh. Sebab nanti kita masuk kekal 100 tahun atau 1000 tahun, dosanya jadi bertumbuh, jadi sempurna. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, waktu orang-orang mati dalam 1 Tesalonika pasal 4, 16-17. Ya, jadi orang yang mati itu akan dibangkitkan, itu tubuhnya. Jadi tubuhnya dibangkitkan. Kalau rohnya sudah langsung berkumpul dengan Tuhan, yang di dalam Tuhan ya, rohnya sudah langsung berkumpul dengan Tuhan. Jadi sudah ada di Firdaus. Jadi waktu Tuhan Yesus turun dari surga, dia kan di awan-awan, mendarat di awan-awan, 1 Tesalonika pasal yang keempat. Nah, roh yang tadi ikut sama Tuhan itu juga turun, ikut. Dia minta izin sebentar kepada Tuhan untuk masuk pada sisa-sisa tubuhnya yang dikubur. Sebab itu sisa-sisa tubuhnya ini tadi, roh itu masuk dalam sisa-sisa tubuhnya, lalu yang mati dalam Tuhan bangkit lebih dulu, baru kita yang hidup diubahkan. Jadi itu, kalau gambarnya tadi mungkin OHP sekitar nomor 15, jadi OHP nomor 15, itu gambarnya seperti itu. Ya, jadi rohnya langsung, pada waktu orang itu meninggal, jadi Yakobus 2:26, tubuh tanpa roh itu mati. Gambar OHP-nya tadi seperti itu. Ya, mungkin ada lagi, Bu? Ada lagi, Catherine. Sebentar, Pak. Oh, ada tambahan ya, Bu Rustin. Apa, Bu? Kalau berarti orang mati itu tidak boleh dibakar kalau gitu, Pak. Kalau tubuhnya harus, rohnya nanti dikembalikan pada tubuhnya kembali. Berarti tidak boleh dibakar. Kita meniru Tuhan Yesus saja. Jadi kita contohnya Tuhan Yesus dikubur, ya kita dikubur. Kita lihat patokannya seperti itu aja. Iya, soalnya orang Kristen banyak juga yang dibakar, Pak, karena tanah-tanah sudah banyak yang penuh. Kepercayaan masing-masing. Jadi kalau saya ya meniru Tuhan aja. Kalau Tuhan nggak dibakar, ya saya nggak mau dibakar. Itu aja. Ya, sebab sisa tubuhnya ini nanti masih dipakai. Jadi kan tubuh Tuhan Yesus pun kan dipakai semua buat pengangkatan, kebangkitan. Jadi semua sisa-sisa tubuh ini akan tetap dipakai. Ya. Oke, sekian, Bu. Ya, Sudah jelas ya, Bu? Sudah. Terima kasih. Tuhan berkati. Itu di kolom chat ada pertanyaan, Catherine, dari Bu Dia. Ya, oh iya. Boleh bertanya lagi ya, Pak Haryanto? Pak Pastor Hari, mohon dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan persediaan minyak. Terima kasih.
Perumpamaan. Ya, ini tentang pengurapan. Jadi supaya pelita kita ini tetap bisa menyala, nggak seperti yang bodoh, kita punya persediaan minyak. Artinya kita ini harus terus-menerus berdoa. Jadi diisi dengan minyak pengurapan ini tadi. Jadi kalau kita diisi terus juga berdoa, namanya kita pelayanan kan minyaknya boleh dikatakan nanti berkurang. Tapi kalau ada persediaan minyak, kita diisi terus dengan minyak ini akan terus tetap menyala. Akan terus menyala. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu yang utama. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, terus lekat dengan Tuhan, minyak itu akan mengalir. Jadi jangan sampai kita cuma kelihatannya menyala, tapi kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Tahu-tahu nanti sudah putus hubungan dengan Tuhan, ini yang berbahaya. Ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, masih bisa satu pertanyaan kali ya, Kat ya. Oh, ada pengumuman ya, Kat ya, kalau nggak salah ya. Kita akan libur ya, Kat. Iya, Bapak Ibu, kita akan libur tanggal 28 dan 5 Mei. Nanti kita akan hadir kembali, bersekutu kembali tanggal 12 Mei 2022 ya, Pak, Bu. Semoga mohon dicatat. Jadi kita ikut liburnya pemerintah, teman-teman. Boleh satu pertanyaan lagi? Atau kalau nggak saya yang bertanya kali ya, Pastor? Di chat itu ada, Pak. Oh, ada. Oke. Bukannya Tuhan Yesus disalib. Oh, itu mungkin hanya itu kali ya. Aku mau bertanya, Pastor. Kadang kan kalau memang masalah doa ini yang sampai melekat itu dengan Tuhan itu kan kalau kondisi lagi susah mungkin banyak kita temukan hal-hal demikian ya, Pastor. Banyak kalau orang itu kalau hidup nyaman itu kadang malah udah doa itu apakah kadang masih terus ngikutin gitu kan. Jadi kan kita ngelihat justru mereka udah kayak gimana ya. Ya kita temuin lah di dunia-dunia yang kita tahu ini gitu. Gimana itu, Pastor? Kayak apa? Kalau kondisi lagi susah kan mungkin kita dia bisa lah terisi terus minyak gitu ya. Kalau dia kondisi lagi nyaman kadang itu yang mungkin yang dikatakan Pastor kali ya. Minyaknya itu gimana untuk mengikatkan supaya tidak habis gitu ya. Ya memang tergantung dari pengertian kita sendiri, kesadaran kita sendiri. Jadi kita yang memutuskan. Jadi susah, senang, itu memang semua itu kita mau enggak tetap dekat sama Tuhan, mau enggak tetap berdoa. Jadi kalau kita ingat langsung, ya kalau kita mengerti sekarang ini, jadi kita ingat, oh iya, harus supaya ada persediaan minyak, kita ingat langsung doa lagi. Nanti kebiasaan, jadi ada apa-apa kita pun berdoa. Gitu. Jadi memang ini tergantung kebiasaan kita juga lah. Oke, Catherine, mungkin waktunya ke Bu Mita kali ya untuk lagu penutup ya. Habis itu Pastor doa tutup berkat untuk kita semua ya. Silakan Bu Mita. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini dengan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Then sing my soul, my Savior God to Thee. Yes, how great Thou art. Say how great Thou art. Then sing my soul.
Silakan Pastor. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau sudah mempersiapkan kami tentang kedatangan-Mu, bahwa kami harus siap sedia seperti 5 gadis yang bijaksana, yang pelitanya menyala dan mempunyai persediaan minyak. Sebab itu biar kami pakai kesempatan ini untuk kami betul-betul melakukan akan firman-Mu. Kami boleh tetap bersekutu dengan Engkau. Kami boleh suka berdoa senantiasa. Sebab ketika kami lekat dengan Engkau Tuhan, kami akan berbuah-buah, kami akan bersinar, dan kami akan menjadi berkat, dan nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu yang boleh kami terima saat ini Tuhan, dan Kau sudah memperlengkapi kami, Kau memampukan kami, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan fasilitas kami Tuhan, bukan dengan kepandaian kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu, karena Engkau menyertai kami, karena Engkau ada dalam kami Tuhan, dan kami di dalam Engkau Tuhan, maka kami bisa melakukan semuanya ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Engkau betul-betul hidup, Engkau Immanuel, Engkau ada di sebelah kanan kami, memegang, menuntun kami tiap waktu, tiap saat, sehingga kami boleh tampil sebagai pemenang di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap peperangan hidup kami Tuhan. Ada sejahtera-Mu yang Engkau berikan kepada kami, ya kami boleh senantiasa bersukacita, sebab sukacita daripadamu itu mengalir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pimpinan dari PD Keset ini Tuhan, juga kami semua koordinator, semua yang mengerjakan, berkati Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau rindu memberkati setiap kami, bahkan dengan berkelimpahan. Sebab itu pada akhir persekutuan doa ini, terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa yang semakin hari semakin bertambah, dan persekutuan di dalam Roh Kudus limpah dengan damai sejahtera, kuasa, karunia, buah roh boleh nyata dalam kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Ya, kita yang diberkati oleh Tuhan dan terus mau menjadi berkat, menjadi terang Tuhan, menjadi terang dunia ini, kita sama-sama katakan amin. Amin. Thank you Pastor Haryanto atas Amin. malam ini. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor Haryanto, Tuhan berkati. Bu Iren buat kesaksiannya. Terima kasih Pastor. Berkati Bu Iren. Terima kasih Pastor. Terima kasih Bu Bu Mita. Iren. WA-nya. Pak Edi, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Dea. Pak Hadi. Ayu, Bu Dia, Tuhan berkati. Adi. Terima kasih Tuhan berkati. Pak Adi, Tuhan berkati Pak Adi. Thank you. Selamat liburan ya teman-teman semua. Yuk, Pak Hadi. Bapak Ibu semuanya. Catherine, Jangan lupa thank you. tanggal 12 ya, join lagi. Oke. Terima kasih Tuhan berkati. Yes.